setelah diminum gitu. Eee, Kalau perbedaan antara obat oral dan juga obat intravena itu adalah pasti obat oral dia lewat di saluran cerna gitu ya. Nah, saluran cerna nanti obat akan diabsorpsi ke saluran sistemik dan mengalami eliminasi dengan kinetika orde pertama gitu. Nah, seringnya ketika kita minum obat gitu ya, satu dosis tuh seringkali nggak cukup untuk membuat efek sembuh gitu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan efek yang menyembuhkan? Untuk mempertahankan dari efek terapi tersebut, dosis berikutnya harus diberikan sebelum sebelumnya itu sepenuhnya sudah dieliminasi, gitu ya. Jadi ketika ini adalah kurva untuk dosis tunggal absorpsi gitu ya. Naik karena ada kecepatan absorpsi pasti kan. Nah, turun sebelum dosisnya ini turun gitu ya di bawah kurva minimum efektif, harapannya sudah diberikan dosis tambahan yang baru, jadi akan ada akumulasi obat gitu. Nah, ini adalah perbedaan mendasar antara IV bolus dan juga oral. Eee, IV bolus di sini adalah teman-teman kemarin kita tahu nggak ada fase absorpsinya, gitu ya. Nah, sedangkan di oral ini ada fase absorpsinya, gitu. Jadi dia membutuhkan nanti adanya konstanta absorpsi atau kecepatan absorpsi. Dan untuk bioavailabilitasnya di IV bolus dianggap 1 atau 100%, dan untuk oral nanti ada kurang dari 1 tergantung dengan profil obatnya masing-masing. Lalu untuk kurva konsentrasinya gitu ya, untuk kurva konsentrasi, eee, nanti, untuk yang IV bolus adalah dia langsung masuk, ya gitu, loading dose, langsung masuk menuju konsentrasi Cmax, terus nanti ada eliminasi, nanti baru nanti masuk lagi Cmax, terus ada eliminasi. Sedangkan kalau si oral ini dia ada kecepatan absorpsi, menuju puncak dulu, terus eliminasi, nanti naik turun gitu. Nah, untuk IV bolus sebenarnya persamaan matematisnya lebih sederhana karena dia nggak punya kecepatan absorpsi, sedangkan, untuk yang oral itu akan lebih kompleks karena melibatkan konstanta absorpsi. Oke. Nah, ini adalah untuk kurva dosis tunggal gitu ya. Nanti akan ada yang kecepatan atau konstanta absorpsi, di sini kurvanya akan naik, lalu konstanta eliminasi kurvanya akan turun gitu. Jadi ini adalah persamaan model satu kompartemen terbuka. Nah, untuk dosis tunggal di sini rumusnya nanti akan ada F yaitu bioavailabilitas, D di sini adalah dosis obat, Ka adalah kecepatan atau konstanta absorpsi, dibagi dengan volume distribusi dikalikan dengan konstanta absorpsinya dikurang dengan konstanta eliminasi, lalu dikalikan dengan fraksi dengan akumulasi. Nah, di sini adalah seperti yang tadi saya bilang, di situ ya ada dosis pertama diberikan, lalu diberikan dosis kedua, diberikan lagi dosis ketiga. Nah, tiap-tiap dosis ini diberikan pasti ada intervalnya gitu ya. Tiap berapa lama obat itu diberikan atau disebut dengan tau. Nah, konsentrasi total gitu ya, kita kan pengen tahu nih sebenarnya konsentrasi totalnya ketika, eee, obatnya itu diberikan gitu. Nah, konsentrasi total di sini adalah penjumlahan kontribusi setiap dosis sebelumnya. Jadi setiap dosis mengikuti fungsi eksponensial yang sama, membentuk deret geometri. Nah, lalu nanti kalau misalnya ditanya di soal kadar obat setelah dosis KN itu tuh berapa? Jadi kadar obat setelah dosis KN itu adalah penjumlahan kontribusi semua dosis sebelumnya. Di sini ada CT, yaitu tadi F kali D kali KA dibagi VD kali KA minus K. Nah, di sini adalah yang tadi untuk diketahui dosis ke N gitu ya. Jadi N-nya diganti 4 kali KT gitu. Oke, lalu di sini sama ada yang namanya faktor akumulasi gitu ya. Derajat akumulasi ditentukan oleh interval dosis dan juga laju eliminasi. Nah,
Jika intervalnya itu kecil, maka obat belum banyak tereliminasi sehingga di dalam tubuh obat terakumulasi dengan besar gitu ya. Namun jika intervalnya itu besar, obat banyak tereliminasi gitu ya, lalu akumulasinya kecil. Rumusnya sama untuk faktor akumulasi yaitu 1 dibagi 1 minus E pangkat min K kali T atau tau gitu ya. Nah, lalu untuk menentukan kapan steady state-nya gitu tercapai, sebenarnya rumusnya sama kayak yang kemarin di IV bolus adalah 4 sampai 5 kali dari T setengah obat atau waktu paruh eliminasi. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjaga sebuah obat itu ada di therapeutic dose gitu ya. Tujuannya di sini adalah semua perhitungan dilakukan untuk menempatkan fluktuasi kadar obat dengan presisi di antara MEC dan juga MTC, yaitu ada di therapeutic dose. Jika ingin menaikkan semua kurva, semisal adalah dia ada di bawah MEC gitu ya, maka yang bisa dilakukan adalah meningkatkan dosis atau juga bioavailabilitas. Nah, kalau ingin merapatkan jarak antara puncak dan juga lembah atau Cmax dengan C- adalah dengan cara mempersingkat interval pemberian atau pertimbangkan T setengahnya dan juga laju absorpsinya atau Ka-nya. Nah, ini ada kalau beberapa obat gitu ya, yang punya waktu paruhnya itu tuh panjang, ada beberapa obat yang punya waktu paruhnya ya so-so gitu, ada yang waktu paruhnya tuh pendek. Contoh kalau yang amoksisilin, tes setengahnya itu sangat pendek, jadi eliminasinya sangat cepat. Maka dari itu, dia membutuhkan dosis tiap 8 jam untuk mencegah konsentrasi minimumnya itu jatuh di bawah kurva MEC. Sedangkan untuk paracetamol, tes setengahnya itu ada di 2 sampai 3 jam, regimen standarnya diberikan tiap 6 sampai 8 jam. Lalu ada diazepam gitu, tes setengah yang sangat panjang, 30 jam. Nah, akumulasinya di sini sangat stabil, jadi cukup obat-obat ini yang akumulasinya stabil dengan tes setengah yang panjang, diberikan 1 kali sehari. Oke, ini adalah beberapa contoh yang di sini adalah masih yang soal-soal dasar gitu. Sebuah obat memiliki tes setengah 6 jam, kapan regimen ini stabil. Jadi 4 sampai dengan 5 dikalikan dengan tes setengah, jadi mencapai steady state dalam 24 sampai 30 jam. Ini adalah bagaimana cara menghitung faktor akumulasi. Eliminasi adalah 0,1 per jam diberikan tiap interval 8 jam gitu. Jadi faktor akumulasinya adalah 1,81 kali lipat dari dosis tunggal. Nah, ini adalah untuk konsentrasi awal, ada dosis oral 500 miligram, bioavailabilitasnya 0,8, volume distribusinya 40 liter. Rumusnya adalah C0 F kali D per volume distribusi. Jadi nanti dimasukkan, didapatkan hasilnya adalah 10 miligram per liter. Lalu untuk konstanta eliminasi kan teman-teman pasti udah pada tahu ya 0,693 dibagi dengan T setengah. Ini adalah beberapa kesimpulannya. eh Lalu ini ada beberapa contoh soal lagi, menentukan dosis presisi dari target rata-rata steady state. Targetnya adalah CSS dengan average-nya rata-rata 15 miligram per liter, lalu bioavailabilitas obatnya 0,8, ada clearance-nya 6 kali 6 liter per jam, interval 12 jam. Lalu dosis pemeliharaannya bagaimana atau maintenance dose-nya. Nah, dosis pemeliharaannya adalah dimasukkan ke dalam rumus 15 CSS average targetnya dikali dengan clearance dikali dengan intervalnya tiap 12 jam dibagi dengan bioavailabilitas 0,8. Nanti didapatkan maintenance dose-nya sebesar 1.350 miligram diberikan setiap 12 jam karena intervalnya 12 jam. Nah, ini adalah cara untuk memperketat interval pemberian agar, palungnya atau si puncak antara dan lembahnya itu tetap efektif. Targetnya adalah menjaga C minus atau konsentrasi minimum saat steady state lebih dari sama dengan 8 miligram per liter. Ini adalah konstanta eliminasi 0,173 per jam, yang dipantau Cmax-nya adalah 18 miligram per liter.
bagaimanakah kita, menghitung intervalnya gitu ya, batas interval absolutnya. Jadi dimasukin ke rumus C minus steady state dikalikan dengan C max steady state gitu sama sebenarnya dikali dengan eksponensial minus K kali T. Ini adalah rumus yang sama dengan IV bolus gitu. Nah, nanti yang dicari adalah nilai dari taunya ini intervalnya didapatkan taunya kurang dari sama dengan 4,69 jam. Jadi rekomendasinya batas interval absolut atau obatnya itu secara klinis ditetapkan setiap 4 jam untuk diberikan setiap 4 jam, tuh. Nah, ini adalah mendiagnosis bahaya dari regimen dengan fluktuasi restif. Diketahui adalah batas amannya MEC 6 miligram per liter, MTC adalah 20 miligram per liter. Nah, profil pasien yang saat ini adalah Cmax pada steady state-nya 24 miligram per liter dan C minusnya pada saat steady state adalah 5 miligram per liter. Lalu, bagaimanakah regimen ini kepada pasien tersebut gitu ya? Apakah berbahaya? Iya, setelah gitu ya, setelah kita lihat antara batas antara MTC dan juga MEC, di mana MTC-nya, konsentrasi maksimumnya itu ada di atas MTC dan juga konsentrasi minimumnya ada di bawah MEC gitu. Jadi ada resiko toksik dan juga resiko tidak efektif. Jadi statusnya adalah regimennya tidak optimal. Caranya nanti adalah memperkecil dosis dan juga mempersingkat interval. Misal, dosisnya bisa dipecah jadi 2 kali sehari menjadi dosis 3 sampai 4 kali sehari untuk meratakan kurva fluktuasi. Nah, ini adalah bagaimana cara memvalidasi batas keamanan konsentrasi puncak dengan akumulasi gitu. Nah, targetnya adalah Cmax tidak boleh, ini adalah datanya, Cmax SS tidak boleh melampaui 18 miligram per liter. Ada faktor akumulasi artinya sebesar 1,8, dosisnya 500 miligram per liter. Ini adalah konsentrasi puncak maksimum 10 miligram per liter gitu. Nah, yang ditanya adalah eh, validasinya gitu. Jadi dimasukkan ke dalam rumus Cmax SS sama dengan Cmax dikalikan dengan R, nanti didapatkan kalkulasi validasinya sebesar 18 miligram per liter. Nah, rekomendasinya adalah keputusannya regimen 500 miligram per interval itu diizinkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ini udah pada mudik semuanya? Udah pada di rumah masing-masing? Udah. Top 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 top. Tuh, gitu. Ting 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 ting. Ngantuk nggak sih? Di Jogja panas banget loh, yang masih pada di Jogja atau memang tempatnya di Jogja panas banget kan? Nah, jadi teman-teman, pertama selamat berkumpul dengan keluarga. Selamat berlibur. Nanti pertemuan saya selanjutnya itu kapan sih sebenarnya? Si master yang untuk tugas-tugas, kayaknya saya tuh ada salah masukin tanggal deh. Ini kelas A kan ya? Pelajaran. Oh, ini kelas A. Kelas A. Terus pertemuan saya yang untuk tugas itu tuh kapan? Yang terakhir. April. Dua April. 2 April bener ya? 2 April. Oke, kalau gitu nanti kita pertemuan selanjutnya adalah 2 April, ngikutin jadwal yang di Simaster aja. Kemarin saya tuh salah masukin, saya pikir pertemuan selanjutnya itu minggu depan gitu. Jadi kalau misalnya 2 April, ngikutin jadwal aja 2 April gitu ya. Nah, nanti tugas dikerjain, dikumpulin juga. Untuk tugasnya nanti dari pertemuan ke-5 dan ke-6 ini, nanti PPT-nya tolong saya diingetin buat dikirimin gitu ya. Contoh soal yang akan diberikan nggak bakalan jauh-jauh dari contoh-contoh soal yang udah ada, pasti ada contohnya kok di dalam PPT-nya itu. Gitu, ada lagi pertanyaan?
Ada yang belum absen? Udah semua absennya? Semisal absennya udah semua, Ibu mohon maaf tanggal 26 apakah ada kelas? Nggak ada kelas. Saya juga salah masukin, saya pikir tanggal 26 ada kelas, ternyata nggak ada kelas tanggal 26, adanya tanggal 2 April ya teman-teman ya, 2 April, oke? 2 April. Jadi ini adalah Zoom kita, the one and only. Saya nggak gitu suka sebenarnya ngajar farmakokinetik yang hitung-hitungan gitu pakai Zoom, kayak aneh gitu nggak sih? Oke, kalau gitu selamat beristirahat, masih ada kuliah nggak habis ini? Kalau nggak ada kuliah, selamat menunggu buka puasa. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti kita ketemu lagi luring. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, terima kasih Waalaikumsalam. banyak Terima Ibu. kasih, Bu. Terima kasih.